Kompas Malam. Salam sehat, Mas Nasrullah. Salam sehat juga Pak Yasir. Anda melihatnya seperti apa nih spekulasi yang muncul di publik ketika bertemu Joko Widodo bertemu dengan semua ketum parpol pendukung Prabowo, akhirnya muncul spekulasi bahwa Joko Widodo semakin memberikan dukungannya kepada Prabowo Gibran. Ya, yang pertama saya kira akan memperlihatkan bahwa Jokowi benar-benar ada di belakang arsitek terhadap Prabowo dengan anaknya gitu. Dan saya melihat ini adalah suatu permainan dramaturgi di komunikasi politik itu ada beranda depan, ada beranda belakang. Jadi yang kita lihat pertemuan yang disampaikan baik melalui pemimpin partai itu menunjukkan dia harus melakukan komunikasi ulang-alik. Apalagi saya melihat ada yang beda di sekarang ya, Sir. Kalau yang 5 tahun yang lalu itu kekuatan media sosial itu belum tentu jadi penekan. Kemudian data menunjukkan hampir 33% adalah generasi milenial, kemudian Gen Z itu 23, berarti 55%. Dan sekarang perilaku pemilih tidak hanya ditentukan oleh survei, tapi ditentukan juga bagaimana orang muda ini bisa terpengaruh melalui media sosial gitu, social engagement. Jadi saya lihat komunikasi ulang-alik yang dilakukan Jokowi adalah ini suatu hal yang sangat dalam panggung politik adalah hal yang biasa. Apalagi dia mengunjungi dengan bahasa-bahasa yang santun gitu. Sama waktu periode pertama dengan kedua. Dengan kemampuan branding personal, kemudian branding yang sifatnya memberi dukungan. Ini kelihatan sekali gitu. Jadi spekulasi yang Anda katakan itu benar sekali. Apalagi kita, yang jelas ini adalah namanya dalam komunikasi ini reinforce. Peneguhan kembali. Bagaimana para pemimpin partai Erlangga, AHY, kemudian Zulkifli Hasan dengan beberapa partai pendukungnya di saat menyambut pencoblosan ini di etapa terakhir dia akan berusaha keras karena kalau tidak saya khawatir bisa jadi 2 putaran gitu. Walaupun selalu prediksi dari pihak dari 02 ini mengatakan ini hanya satu putaran. Tapi gitu. Tapi saya melihat kekuatan media sosial yang saya lihat sekarang ini di Pilpres yang 2024 ini sangat mempengaruhi psikologis pimpinan partai Jokowi termasuk Gibran, terutama Jokowi. Kalau tidak, yang kalah ini bukan Gibran dengan Pak Prabowo, tapi yang kalah ini Jokowi dan dia tidak mau kalah gitu. Jadi yang Anda lihat, Bang Hasrullah, ini adalah bagian dari sikap politik yang diambil Jokowi bertemu dengan ketum partai ini. Tidak hanya mendukung Prabowo Gibran, tapi untuk meyakinkan bahwa Prabowo Gibran ini bisa menang 1 putaran. Ya, saya kira begitu. Jadi dia turun sampai ke walaupun dengan bahasa-bahasa ketemu di tempat-tempat yang sangat sederhana gitu. Tapi ini adalah gaya Jokowi sama dengan waktu pertama dia turun di GOT ya dengan mendatangi. Dan ini gayanya Jokowi sebenarnya. Makanya saya bilang inilah drama yang selalu ditampilkan. Jadi Prabowo saya melihat ini hampir tertutup peranannya, apalagi di debat dia tidak mampu mengimbangi dua paslon itu gitu. Jadi wajar ada kekhawatiran. Jadi kalau dikatakan juru bicara kepresidenan itu tidak ada motif politik, nggak bisa. Nah itu yang ingin saya tanyakan selanjutnya, Bang Hasrullah. Karena kalau dari Istana sendiri kan sudah membantah begitu bahwa pertemuan itu adalah pertemuan silaturahmi biasa dan tidak ada kaitannya dengan politik. Ya, nggak bisa ini karena situasinya, kondisinya seperti ini, ya. Apalagi dengan leluasa Pak Jokowi membuka keran kebebasan terhadap ASN dengan orang-orang tertentu, sipil, militer itu mempersilahkan. Sebenarnya itu adalah tidak ada dalam black box daripada gerakan reformasi. Mestinya pemerintah, presiden harus cuti kalau mau turun kampanye seperti ini. Jadi jangan dianggap bahwa apa yang dilakukan Jokowi itu adalah salah satu persuasi politik. Itu juga kampanye gitu. Kampanye terselubung menurut Anda? Karena kalau lihat kan pertemuan antara Jokowi dan juga Prabowo tidak ada unsur-unsur kampanye di situ. Tapi apakah ini menurut Anda bisa dikatakan sebagai sebuah kampanye terselubung? Atau seperti apa? Kalau saya memang sudah terbuka, ini peran terbuka gitu. Nggak bisa. Kekuatan media menyampaikan. Itulah saya bilang tadi, beranda belakang kita tidak tahu, tapi itu agenda politik, meyakinkan, beberapa partai pengusung nomor 2, Anda harus solid, kalau tidak kita kalah ini. Apalagi dengan melihat situasi grafik daripada 01 dan 03 cukup naik, apalagi performance di debat gitu. Ini yang dikhawatirkan gitu. Kemudian yang lain yang lebih penting lagi buat saya,
bahwa apa yang dilakukan Jokowi ini betul-betul total football gitu. Karena ketidak yang kalah bukan saja Gibran dengan Prabowo, yang kalah ini Jokowi sudah terlanjur turun ke lapangan gitu. Kedepannya menurut Anda apa langkah yang diambil oleh Joko Widodo? Apakah kalau kita lihat ini kan sepertinya bertahap begitu, menyampaikan bahwa presiden boleh berkampanye, kemudian bertemu dengan sejumlah ketum parpol begitu. Apakah langkah selanjutnya ini yang diambil Joko Widodo ini adalah menyatakan bahwa ia akan berkampanye untuk Prabowo Gibran begitu? Apakah langkah ekstrim ini akan diambil menurut Anda? Ya Pak Yasir, dengan dukungan seperti ini udah kampanye. Namanya kampanye adalah mempengaruhi orang. Jadi ada namanya kampanye yang verbal, ada yang non verbal. Duduk pun juga diam dengan partai-partai politik. Itu sudah pesan politik, nggak bisa. Dalam teori-teori textbook komunikasi politik, bahwa pesan itu tidak harus diucapkan. Gerak tubuh, simbol yang dilakukan, turun, ketemu, apalagi ketemu ya. Ini nggak bisa terbuka lagi. Jadi saya menganggap apa yang dilakukan Jokowi, saya kira benar juga menurut persepsi istana, benar juga dilakukan Jokowi. Karena siapa sih dalam perebutan kekuasaan itu mau kalah gitu. Jadi lebih baik dia tetap bulbal di akhir kampanye ini daripada dia kalah gitu. Jadi saya menganggap seperti itu. Dan kalau terjadi 2 putaran, ini cukup cukup ramai nih. Ada kemungkinan bahasa politik yang kita lihat. Ya bisa saja antara dalam satu terjadi deal politik sehingga melihat bahwa 02 ini dianggap sebagai harus kita selesaikan gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak hanya untuk memberikan dukungan kepada Prabowo Gibran tapi meyakinkan untuk menang 1 putaran ya. Terima kasih dosen FISIP Universitas Hasanuddin Mas Hafsrullah telah berbagi perspektifnya di Kompas Malam. Salam sehat. Salam sehat. Terima kasih banyak Kompas TV. Dan saudara, usai jeda Kompas Malam masih punya informasi penting dan menarik lainnya, yaitu 2 ekor rusa berkeliaran di